Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kontribusi Syekh Ahmad Khatib Sambasi dalam perjuangan membela tanah air? Baik, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang kita kenal biasanya dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas ya. Ini merupakan guru Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beliau adalah pendiri dan beliau berasal dari Kabupaten Sambas, yang mana pada saat usia muda beliau berada di Kabupaten Sambas sampai usia hampir 20 tahun, kemudian belajar ke Mekah. Kemudian pada saat beliau berada di Mekah itu, maka kiprahnya ataupun andilnya secara langsung ke tanah air tentu belum nampak. Artinya beliau banyak menghabiskan waktunya itu saat berada di Makkah. Nah, lalu kalau kita lihat secara fisik memang beliau tidak terlibat. Namun dari segi sejarah kalau kita lihat banyak murid-murid beliau yang menjadi pejuang pembela kemerdekaan. Nah, sebagai contoh misalnya murid beliau seperti Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Beliau yang menggantikan posisi sebagai mursyid dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah memiliki murid yang namanya Guru Bangkol biasanya disebut. Dia adalah orang yang sangat intensif melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Jadi kalau secara langsung Syekh Ahmad Khatib memang tidak nyata ya, tidak ada bukti fisiknya beliau terlibat langsung kontak senjata dengan penjajah. Tapi kalau berdasarkan pemikiran kemudian pengajaran yang dia berikan kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani, kemudian Syekh Abdul Karim ini juga memiliki murid, kemudian dia melakukan perlawanan, itu sangat jelas. Jadi artinya kontribusi dari Syekh Ahmad Khatib ini melalui murid-muridnya ini jelas sangat nyata untuk melawan penjajah, untuk berjuang membebaskan ya kungkungan dari para penjajah di negeri kita ini. Selain itu kalau kita lihat murid yang lainnya misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani juga dikenal memiliki gerakan-gerakan yang sangat positif ya terhadap pembelaan negara. Dan pada saat itu kalau kita lihat sejarah, ternyata bahwa gerakan santri yang umumnya kita kenal juga dibidani oleh murid-murid Syekh Ahmad Khatib ya. Artinya di dalam gerakan santri ini ternyata para ahli thariqah juga berperan aktif di dalamnya. Nah, sebagai contoh misalnya murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang kita kenal dengan dua tokoh yang sampai sekarang sangat dihormati dan disegani, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bahkan dari dua tokoh ini melahirkan para pejuang-pejuang pembela negara. Sehingga kalau kita lihat sejarahnya seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau saat ini sudah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional karena melalui beliaulah munculnya resolusi jihad untuk melawan penjajah. Jadi artinya secara langsung memang Syekh Ahmad Khatib ini tidak berkontribusi langsung, tapi dari segi pemikiran, kemudian doktrin. Di dalam tarekat ini kan ada istilah talqin ya. Jadi doktrin itu masuk dari wilayah talqin. Bagaimana hormatnya seorang murid terhadap guru, bahkan untuk melakukan kegiatan ataupun gerakan-gerakan termasuk aktivitas keseharian, biasanya harus disampaikan dulu ke guru, minta barokahnya, minta izinnya, apalagi dalam hal perjuangan melawan penjajah. Saya yakin betul bahwa secara tidak langsung kontribusi ya, terutama dari segi pemikiran dan doktrin yang
disampaikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas ini betul-betul ditanam secara mengakar kepada murid-muridnya, murid dan murid seterusnya, sehingga bisa membebaskan Indonesia dari belenggu penjajah. Termasuk misalnya di Sambas. Di Sambas di sini kan ada Syekh Nurdin misalnya. Syekh Nurdin itu ternyata adalah penasihat raja, penasihat sultan. Tentu kedekatan antara Syekh Nurdin dengan sultan ini akan memberikan efek yang positif, termasuk kepercayaan diri dalam mempertahankan daerah ya, Sambas, atau dalam skop yang lebih luas adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kontribusi Syekh Ahmad Khatib ini memang tidak secara langsung, tapi kalau dari segi implikasi pemikiran, implikasi pengajaran zikir, termasuk ada muraqabahnya di dalamnya, itu adalah doktrin yang bisa disampaikan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Dan dari sinilah sebenarnya munculnya gerakan-gerakan yang tidak takut terhadap penjajah, tapi hanya takut kepada Allah. Nah, dan itu sangat jelas di dalam ajaran muraqabah ya. Kalau di dalam muraqabah itu yang pertama kan Allah itu esa, tidak ada yang mendua, jadi tidak perlu kita takut ke siapapun, hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah itu berada bersama hambanya dimanapun. Jadi kalau kita sudah merasakan akan kehadiran Allah, semangat kita ya itu pasti akan lebih maksimal, termasuk di dalam melawan penjajah, karena mereka jelas-jelas sudah merampas hak kebebasan warga negara. Nah, jadi kalau kita pikir seperti itu, makanya dalam momentum ini kita berupaya bagaimana kita majukan beliau Syekh Ahmad Khatib Sambas ini sebagai calon pahlawan nasional. Mudah-mudahan dengan berbagai bukti dan berbagai sisi yang akan kita tampilkan ini bisa mengantarkan Syekh Ahmad Khatib Sambas itu sebagai pahlawan nasional. Keuntungannya apa? Ini sangat banyak sebenarnya. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan label bahwa Syekh Ahmad Khatib ini sebagai pahlawan nasional untuk skop Indonesia, tapi bagaimana ikhtiar kita menjadikan dia sebagai pahlawan nasional ini akan menjadi tokoh ya, tokoh yang bisa dijadikan panutan, khususnya masyarakat Sambas. Muncul jiwa-jiwa patriot, muncul jiwa-jiwa nasionalis ya dari adanya pahlawan nasional. Selain itu juga nanti supaya generasi kita ini tahu bahwa di daerahnya ini ada orang hebat, orang yang disegani ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Nusantara, tapi di dunia ya. Dan diakui Syekh Ahmad Khatib ini adalah gurunya para ulama di Nusantara. Jadi seluruh ulama gurunya itu Syekh Ahmad Khatib. Nah, jadi selain dari itu nanti dengan pahlawan nasional ini kita akan mendapatkan misalnya bisa dibuatkan situs Syekh Ahmad Khatib. Kemudian ada rencananya misalnya mau menjadikan asrama haji sebagai asrama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Tentu ini akan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, generasi berikutnya, dia supaya lebih mengenal ulama yang berada di daerah dia sendiri. Nah, ini yang kita upayakan, dan mudah-mudahan nanti ikhtiar ini mendapat sambutan yang baik, dan tanggal 10 November nanti disahkan sebagai pahlawan nasional. Saya rasa. Kita tahu bahwa tarekat itu biasanya sangat patuh dan taat kepada seorang guru atau istilah mursyid. Jadi apa kata guru biasanya tidak segan-segan muridnya untuk melakukan. Nah, banyak diantaranya penganut-penganut tarekat di Maroko dan di luar negeri pada umumnya yang menggerakkan pemberontakan khususnya kepada para penjajah itu lebih besar, lebih banyak adalah penganut tarekat. Jadi
gurunya sebagai penggerak, pengambil ide, kemudian muridnya lah yang ikut gencar di dalam peperangan. Nah, sama juga dengan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Walaupun dia tidak di Indonesia, hanya satu kali saja dia datang ke Indonesia, ke kampung halamannya itu di Sambas. Pada saat itu ditawarkan oleh Sultan untuk tinggal menetap di Sambas, tapi dia memilih untuk tetap tinggal menetap di Makkah karena dia tahu bahwa muridnya itu sudah dikirimnya, yaitu 2 orang murid, Syekh Muhammad Sa'ad yang ada di Selakau, kemudian Syekh Nurdin yang ada di Tekarang. Nah, kemudian murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas itu sangat banyak sekali. Di antaranya kalau yang di Pulau Jawa, Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Jadi kita tahu Syekh Abdul Karim Al-Bantani itu sangat disegani di zaman Belanda. Ketika dia masih di Banten membuat pesantren, maka itu disegani. Seakan-akan sebagai pemberontak bagi kaum Belanda penjajah pada saat itu. Nah, Syekh Abdul Karim Al-Bantani adalah orang yang sangat dekat dengan gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sudah jelas di dalam ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas itu pasti ada untuk bela negara. Walaupun Syekh Ahmad Khatib Sambas itu adalah tidak terlibat dalam perang, tetapi ide ajaran dari Syekh Ahmad Khatib Sambas itu ada di dalam ajaran-ajaran tersebut tentang bela negara. Jadi setiap orang muslim yang kuat dengan agama sudah pasti kalau ada negerinya itu tertindas ataupun dijajah, dia pasti akan timbul semangat untuk itu. Jadi Ahmad Khatib Sambas mengajarkan, walaupun dia di Makkah, untuk mengajarkan di wilayah untuk murid-muridnya di Indonesia, kita yakin bahwa dia itu tentu prihatin di negerinya itu dijajah. Walaupun dia berada di Makkah, maka disitulah dia akan memasukkan ajaran-ajaran untuk membela negara, dari ajaran tasawufnya, ajaran fikihnya, maupun ajaran tauhidnya. Kemudian di dalam ilmu tasawufnya juga, ilmu tarekatnya juga dimasukkannya. Dan itu bukti kami saja, walaupun jauh daripada penjajahan, sudah merdeka, tapi kami selalu diiming-imingkan, diajarkan oleh guru bahwa kita itu memang perlu membela negara, walaupun kita sekarang sudah berada di alam kemerdekaan. Nah, jadi itu yang dapat kita sampaikan, bahwa Ahmad Khatib Sambas pasti ada andilnya untuk pasti mengajarkan kepada murid-murid tentang bela negara. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Bapak, apakah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi layak dicalonkan sebagai pahlawan nasional? Menurut saya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi itu sangat layak untuk dicalonkan sebagai pahlawan nasional, sebab dari segi ajaran-ajaran memang sebagai pembersihan hati di dalam ilmu tarekat, tapi kami merasakan walaupun di luar kemerdekaan, tapi selalu ditanamkan oleh guru ke guru sampai pada kami sekarang, yaitu bahwa walaupun di negeri orang itu hujan emas, di negeri kita itu hujan batu, maka masih lebih baik kita tempat
di kampung halaman atau di negeri kita, walaupun itu hujan batu. Nah, di situ adalah isyarat bahwa apabila terjadi di negeri kita hal yang tidak baik, maka itu spontan bagi kita. Apalagi kita menerima ajaran dari Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai pembersihan hati, cinta negara itu pasti tertanam pada diri kita, dan kita yakin bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas itu mengajarkan kepada murid-muridnya tentang cinta negara, membela negara, karena dia tahu pada waktu di Mekah dia mengajarkan kepada murid-muridnya yang berasal dari Indonesia sedang dijajah oleh oleh penjajah, yaitu Belanda, maka dia menyelipkan tentang bela negara. Di sini dapat dibuktikan dari guru ke guru sampai kepada kita sekarang ini, dan kami yakin Ahmad Khatib Sambas itu layak untuk dijadikan pahlawan nasional. Jadi itu. Baik, terima kasih Pak atas segala ilmu dan penjelasan yang diberikannya. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu kita bersama. Amin, amin, amin. Amin. Amin.